Zoom-nya yang basic, hasil recordingnya nggak bagus. Ya, oke, kita sambil mulai. Nah, mungkin ini sambil buat pengetahuan dulu ya, untuk teman-teman yang di kelas batch 8 nantinya, sekedar tahu aja dulu bahwa ada yang disebut dengan Quasimodo. Quasimodo itu biasanya identik dengan perubahan tren, ya. Quasimodo itu identik dengan perubahan tren. Nah, Quasimodo itu seperti apa? Seperti apa Quasimodo? Quasimodo itu bentuknya pada dasarnya seperti ini ya. Dia ada high, ada low, ada higher high, lalu setelah higher high ini dia menciptakan lower low, ya, lower low. Di sini ada high, di sini low, di sini ada higher high, di sini lower low, ya. Ini bentuk dasar, ini bentuk dasar. Nah, lalu apa yang kita lakukan saat price pullback ke sini itu kemana? Ke area dari high sampai dengan higher high. Nah, kita akan sell saat harga masuk ke sini lagi. Harapannya price akan turun lagi setelah mencapai level Quasimodo. Ya. Karena lower low ini adalah signal tren berubah. Nah, itu berlaku juga dengan ini sell ya kita di sini ya. Berlaku juga dengan kita buy saat ada low, high, lower low ya, low yang lebih rendah. Lalu dia ada higher high, after itu ada higher high, sama yang terjadi di market berarti dia meninggalkan Quasimodo level. Nah, saat price pullback ke sini, ke area ini, kita akan buy. Harapannya dia akan naik lagi ke atas. Ya. Di sini ada low, ada high. Di sini ada lower low. Di sini ada higher high. Oke. Prinsipnya sama, ini hanya terbalik saja. Ini sell dan ini buy. Ini adalah pembalikan tren. Yang ini pembalikan tren ya. Pembalikan tren. Oke. Nah, tetapi Quasimodo sendiri ada yang continuous, ada yang continuous pattern. Ada yang continuous pattern. Continuous itu biasanya seperti apa? Ini yang akan saya bahas. Nah, teman-teman yang sudah belajar di kelas STA pasti tahu compression, CP, atau kompres. Kompres. Mungkin teman-teman yang lain yang belum ikut kelas pun sudah pernah tahu tentang compression atau kompres.
Ya. Pada intinya kompres adalah market seperti ini. Perlakuannya market seperti ini. Dia dalam sebuah momentum yang rapat. Nah, ini adalah market compression. Kompres berarti dia memadat. Dia sedang memadat. Terjadi pertarungan antara buyer dan seller dengan cukup kuat di area tersebut. Ya, terjadi pertarungan yang kuat di dalam area tersebut. Nah, kita akan cari contoh ya. Oke, kita akan cari contoh ini, area ini. Di area ini market pun memadat ya teman-teman. Di area ini market pun memadat. Di area ini market pun memadat. Kita akan lihat. Nah, di sini biasanya market itu menciptakan bentukan Quasimodo kecil. Kalau kita lihat kan ini hanya begini aja. Naik, turun, turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun. Nah, hanya seperti ini aja. Coba kita teliti ya, guys. Coba kita teliti. Dia down, high, lower low, higher high. Ya. Di sini ada low. Ya, di sini ada low. Di sini ada high. Di sini ada lower low. Di sini ada higher high. Ya, teman-teman. Terlihat ya, ini Quasimodo ya. Teman-teman bisa melihat dengan jelas ya, ini Quasimodo ya. Nah, kita akan concern saat price pullback ke area low, seperti ini. low, lower low-nya ya. Kita coba lihat. Di sini ada low, lower low. Kita lihat. Ya. Price turun, naik, datang balik, dia naik lagi. Ini pun di sini dia mereaksi Quasimodo, low, high, lower low, higher high. Di dalam market yang sedang kompres ini. Ya teman-teman ya. Terlihat ya. Nah, Quasimodo bentuknya tidak selalu mulus. Bentuknya tidak selalu mulus. Dalam arti mulus itu seperti apa? Ya, yang mulus itu seperti ini bentuknya. Malam Pak Anton. Yang mulus itu seperti ini teman-teman. Yang mulus seperti ini. Tetapi saat kita lihat di market, bentuknya itu macam-macam. Ini
seperti ini. Zonanya ini ya. Pada dasarnya tapi tetap sama. Ada low, ada high, ada lower low, ada higher high. Pada dasarnya tetap sama. Lalu di sebelah sini, teman-teman bisa lihat juga ada low, ada high, ada low lagi, dia sempat naik sedikit, lower low, baru higher high. Ada dua level yang bisa dipakai di sini. Low ke lower low di sini. Dan di sini juga ada low, lower low. Ada dua level yang bisa dipakai. Jadi Anda bisa buy di area ini, atau Anda bisa agresif ambil di zone biru. Karena ada low, lower low juga. Ya teman-teman. Jadi tidak selalu Quasimodo itu tercipta dari betul Mas Taufik. Sampai ke lower low. Low ke lower low. Jadi kita bicara di sini bahwa market yang sedang mengalami sebuah compression, ini kompres ya. Yang sedang mengalami compression, kalau kita teliti di dalamnya itu pasti ada Quasimodo kecilnya. Ya, mungkin kita harus lihat satu persatu. Ya, seperti di sini, teman-teman bisa lihat ada low, ini area low, ini area high, ini ada lower low. Atasnya higher high. Low, lower low, high, higher high. Zone entry kita di sini. Saat market pullback ke sini. Saya kecilkan dulu. Setelah higher high dia akan pullback ke bawah. Disinilah entry-nya kita. Cuman kalau kita pending order sepertinya nggak kena ini karena spreadnya pasti kurang. Ya, kita akan entry di zona ini. Dan pastikan market tersebut sedang kompres, sedang memadat, mengkompres atau memadat. Kalau di higher high bisa open sell, Pak. Di sini, Pak Anton. Di sini. Maksudnya. Kalau di sini karena tidak ada lower low lagi ya, Pak. Kecuali ada lower low lagi. Nah, bisa kita balik sell nanti saat dia pullback ke atas lagi. Jadi kan QM-nya ini fail.
QM-nya fail. Quasimodo-nya fail dia. Ya. Jadi di saat market kompres atau memadat seperti ini juga memadat ya, masih memadat area ini. Teman-teman bisa lihat ini high, ini higher high. Ini low, ini lower low. Ini zonanya. Target sama SL seperti apa Pak idealnya? Biasanya kalau saya target dan SL sebaiknya minimal 1:1 Pak Vicky. Sebaiknya 1:1. Ya. Ini sudah valid, ada high, low, lalu higher high. Setelah itu dia lower low. Ya, terlihat jelas ya. Nah, ini dia pullback lagi. Betul Pak Vicky. Kalau tidak bisa 1:1, mendingan jangan di entry. Ya, high low, higher high, lower low. Terjadi lagi di sini reaksinya. Oke. Terlihat ya teman-teman ya. Jadi di saat market memadat seperti ini, ya, market memadat seperti di samping kiri ini, kalau kita akan petakan dengan jelas, ada dia seperti ini, high, low. Nah, ini sudah terlihat, ini QM. Ya, ini QM level. Oke, dia akan turun dengan seperti ini. Oh, sorry. Dia akan turun seperti ini. Lalu ambil order di sini. Baru dia up lagi. Ya, apa yang dia tinggalkan di situ? Dia tinggalkan QM level lagi. Sama, ini QM level lagi. Ini cara detailnya ya. Seperti ini. Masuk zona. Terjadinya apa? QM lagi. Higher high lagi. Ya. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan footprint QM lagi. Selalu harus dipastikan harus ada high, higher high, higher high, higher high. Yang penting itu. Sama juga jika market sedang down, ya, dia turun. Sempat naik, turun. Nah, apa yang dia tinggalkan di sana? Dia tinggalkan zone QM.
pastikan lower low. Pastikan lower low ya. Naik lagi ke atas. Ambil lagi GM-nya. Pastikan lower low lagi. Pastikan lower low lagi. Ini GM. Saya ganti warna ya. Ini GM-nya. Ini GM-nya. Terakhir saya kasih warna orange. Ini GM-nya. Ya. Jadi di dalam perjalanan market sedang mengkompres, Anda bisa drop time frame ya. Misalnya kompresnya dia 1. Anda bisa drop time frame ke M30K atau M15 untuk melihat apa yang terjadi di time frame kecilnya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi dia adalah Quasimodo yang bukan pembalikan, tapi dia lebih condong ke penerusan market. Saya mungkin sering bilang di kelas ada QM yang berdiri sendiri dan ada QM yang tercipta dari FL atau hasil reaksi. Ini saya bilang QM yang timbul dari kompres ini adalah QM yang berdiri sendiri. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman tentang hubungan antara compression dan Quasimodo ini? Atau masih bingung? Kalau masih bingung saya ulang lagi, nggak masalah. Biar teman-teman lebih memahami. Mas Hendy mungkin karena masih baru di kelas, ini buat pengetahuan dulu aja. Buat pengetahuan dulu aja. Jadi nanti ngikutin alur kelas dulu aja. Ini materinya advance soal sudah lanjutan. Oh, namanya TMA Market Info, Pak Leo. Oke, kalau untuk Mas Hendy nanti masih ngikutin alur kelas. Ada pertanyaan dari Mas Taufik, kalau pas kompres terus market bergerak mengejar liquidity, apakah kita harus cari exit? Mencari exit secepatnya Pak, karena biasanya setelah itu akan reversal. Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya, ya Mas Taufik. Cuman kalau Anda sudah punya plan, sebaiknya ya plan itu yang Anda jalankan aja. Jangan dirubah di tengah jalan. Oke teman-teman, saya mohon maaf sekali. Ini karena tadi Zoom saya belum di-upgrade. Ya, Zoom saya belum di-upgrade. Ini mungkin 10 menit lagi meeting akan selesai. Cuman sepertinya ini sudah diproses sama admin. Jadi nanti kita sambung lagi kalau ini sampai putus kita sambung lagi webinarnya. Udah proses ya Bun? Bun? Bunda? Bun?
Tidak tahu, ini udah expire kok. Udah perpanjang aku. Ini udah berhasil. Masa ini mana? Di aku belum masuk. Oh ya belum berarti. Itu sudah ini. Udah keputus. Oke, jadi untuk Mas Taufik, jadi kalau udah on plan ya kita on plan aja, nggak usah buru-buru keluar. Yang penting kita sudah tahu resikonya sampai seberapa. Lalu untuk Mas Edi istilah baru, iya Mas, nanti yang penting kelas diselesaikan dulu, nanti makin paham ke depannya. Karena ini memang harus pelan-pelan. QML di time frame berapapun ada, Mas Ahmad. Weekly ada, monthly ada, semua time frame ada QML. Tergantung Anda analisa dari time frame yang berapa dulu. Ciri-ciri kompres, Mas Yusuf. Oke. Nah, kompres itu market seperti ini, Mas. Kompres market seperti ini. Dia sideways tetapi dalam sebuah momentum naik atau turun. Ini yang disebut dengan kompres. Ini kompres. Ini juga kompres. Ya. Oke. Ini di sini ada juga QM, ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada high, ada low, ada higher high, ada lower low. Quasimodo. Ini levelnya. Dan level ini udah keambil. Quasimodo di gold. Nah, setelah terjadi Quasimodo ini menciptakan Quasimodo lagi. Ya. Tapi sepertinya Quasimodo yang merah ini ke break ke atas. Ini sudah kelihatan dia mau pecah zona ya. Ya. Kompres sekali. Dia mau kompres. Pertama kali masuk dia berhasil mereaksi dengan baik, dia drop ke bawah. Kedua kali meninggalkan Quasimodo. Ini yang sudah mulai di break. Market sudah tidak mau tertahan oleh supply lagi. Ya. Jadi QM kedua sementara betul Pak Vicky. Kompres seperti sideways tapi membentuk tren kecil. Jadi sementara ini kita akan wait and see lagi. Ya. Di sini kalau kita lihat market ini naik juga kompres. Teman-teman boleh lihat di area ini ya. Di sini terdapat banyak low.
lalu ada lower low, sebelumnya ada high juga, di atas ada higher high, dan higher high lagi. Ya. Ini pun zonanya termasuk Quasimodo, walaupun sempat break kecil. Ya. Ini pun Quasimodo, walaupun tidak begitu clear, bentuknya tidak begitu jelas. Terlalu banyak support-support di sebelah kiri yang tidak sejajar. Ya. Jadi pada intinya di sini untuk Anda mendapatkan QM continuous, yang pertama Anda harus lihat dulu bahwa market itu sedang mengalami kompres atau CP. Ya, sedang mengalami kompres. Karena di dalam kompres itu juga terdapat sebuah tren, entah naik ataupun turun. Kita tinggal ikutin entry di bottom dan topnya aja. Nah, next, habis ini yang kita akan bahas adalah mapping. Nanti teman-teman boleh request mapping. Tetapi, sepertinya kita harus terhenti di tengah jalan. Karena ini zoomnya waktunya berhenti 2 menit lagi. Ya. Jadi ini nanti mungkin kita stop dulu, lalu saya share link baru. Untuk kita nanti mapping bareng. Mungkin sekitar berapa? 30 menit sih mungkin ya. Sekitar 30 menit atau 35 menit mungkin. Karena belum terproses seperti ini untuk license-nya yang saya ajukan. Oke, nggak masalah ya teman-teman ya. Ini harus saya stop dulu. Nanti teman-teman bisa join lagi ya. Mohon maaf ya Pak Gede. Aduh, ini saya juga kelupaan tadi. Mau perpanjang tadi siang. Siap. Oke, ini saya stop dulu. Saya stop dulu meetingnya. Saya akan share ulang lagi ya ke teman-teman ya. Oke, saya stop dulu. After ini kita masuk lagi. Oke, ini langsung saya share ya.